Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa Rifkon TV, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pagi kali ini kita akan membahas tentang kesudahan kaum Nabi Nuh alaihissalam setelah mereka menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pertemuan keempat tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Di pertemuan pertama kita menjelaskan tentang keutamaan Nabi Nuh alaihissalam. Setidaknya ada 4 keutamaan Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama adalah beliau memiliki usia yang sangat panjang, dan yang paling penting dari umur adalah umur tersebut dihabiskan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barometer kesuksesan umur seseorang bukanlah dilihat dari panjang dan pendeknya, namun dari untuk apa dia isi umur tersebut. Nah, Nabi Nuh alaihissalam memiliki umur yang sangat panjang, namun beliau mengisinya dalam rangka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwahnya saja kepada kaumnya 1000 kurang 50 tahun dengan penuh kesabaran, penuh perjuangan tanpa kenal dan letih. Beliau senantiasa siang dan malam mendakwahi kaumnya agar senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, beliau adalah seorang nabi yang Allah berikan gelar dengan sebutan abdan syakura. Abdan syakura sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia Nabi Nuh adalah hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan bahwa kehidupan Nabi Nuh bukanlah kehidupan yang banyak memiliki harta. Beliau juga bukan seseorang yang punya kedudukan yang punya istana, pasukan, tidak seperti Nabi Sulaiman. Bukanlah seorang nabi yang banyak punya harta benda. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar beliau dengan sebutan abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Padahal kalau kita melihat kisah beliau luar biasa sabarnya, perjuangannya. Seharusnya beliau disebut dengan sebutan abdan sabura, hamba yang pandai bersabar. Namun kenapa Allah memberikan gelar tersebut abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur? Dikarenakan beliau bersyukur kepada Allah tatkala dapat musibah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang beliau alami. Ini menunjukkan level keimanan luar biasa dari Nabi Nuh alaihissalam. Ketika dapat musibah bukan hanya sekedar sabar, namun malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang ketiga adalah beliau Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyangnya manusia yang kedua. Karena tatkala banjir bandang, banjir yang sangat besar, Allah turunkan sebagai bentuk azab kepada kaumnya yang tidak beriman, maka yang selamat cuma yang berada di bahtera atau kapal Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang Allah takdirkan memiliki keturunan cuma dari anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan anak keturunan Nabi Nuh, merekalah yang tersisa, merekalah yang meneruskan generasi. Kemudian keistimewaan yang keempat adalah beliau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus ke bumi ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan kondisi manusia ketika berada di padang mahsyar, sangat kesulitan. Maka manusia mencari para nabi agar diminta syafaat. Ketika mereka mendatangi Nabi Nuh, apa alasan mereka datang kepada Nabi Nuh? Mereka mengatakan, "Ya Nuh, anta awwalur rusul." Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang diutus ke penduduk bumi. Ini menunjukkan sangat jelas bahwa beliau adalah rasul yang pertama.
bukan Nabi Adam. Nabi Adam hanya sebatas nabi, bukan rasul. Kenapa Nabi Nuh diutus sebagai seorang nabi plus rasul? Dikarenakan di zaman tersebutlah terjadi kesyirikan pertama kali. Tatkala ada orang soleh yang meninggal dunia, kemudian dibikin patung dan akhirnya disembah. Ini menunjukkan bahwa sangat serius ya, ketika ada orang soleh yang meninggal, kemudian dalam rangka menghormatinya berlebih-lebihan, mengkultuskan orang soleh sehingga menyembah orang soleh tersebut. Pergi ke kuburannya misalnya meminta hajat, pergi ke kuburannya ya meminta macam-macam, minta dilindungi dari siksa api neraka, maka ini adalah perbuatan kesyirikan. Kemudian setelah itu di pertemuan yang kedua kita menjelaskan bagaimana cara dakwah yang ditempuh oleh Nabi Nuh atau metode dakwah yang ditempuh oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau mendakwahi kaumnya selama berapa? 950 tahun. Maka metode yang pertama adalah fokus dakwah beliau agar kaumnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus dakwah beliau adalah tauhid. Kemudian metode yang kedua yang beliau gunakan adalah mentarhib, yaitu menakut-nakuti atau memberikan peringatan ya kepada kaumnya akan siksa Allah, azab Allah bagi yang tidak beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah seorang yang memberikan peringatan yang menjelaskan. Jadi diberikan peringatan agar kaumnya sadar dan takut kepada Allah tentang azab Allah Subhanahu wa taala, tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu pedih, agar mereka kembali kepada Nabi Nuh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian metode yang ketiga yang Nabi Nuh gunakan dalam berdakwah adalah mentarghib, yaitu memotivasi mereka kalau mereka beriman, mereka minta ampun kepada Allah dengan ganjaran, dengan kebaikan. Baik ganjaran tersebut dibalas di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengkisahkan perkataan Nabi Nuh, "Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma." Jika kalian mau beribadah hanya kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian dan akan memanjangkan usia kalian pada batas waktu yang ditentukan. Ini adalah targhib, motivasi agar mereka beriman kepada Allah, agar mereka meminta ampun kepada Allah, maka Allah panjangkan usia mereka. Kemudian metode yang keempat adalah dakwah beliau tanpa kenal lelah. Perjuangan beliau tanpa kenal lelah, tanpa letih. Sangat rajin ya, sangat giat mendakwahi kaumnya malam dan siang. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Wahai Rabbku, sungguh aku mendakwahi mereka malam dan siang. Nah, ini luar biasa. Bukan cuma di siang hari, bukan cuma sebagian waktu saja, enggak. Namun adalah siang dan malam. Kemudian yang kelima, metode beliau dalam berdakwah adalah berdakwah dengan berbagai macam metode. Metode yang pertama yang beliau tempuh adalah thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian sungguh aku mendakwahi mereka secara terang-terangan. Ketika mereka kumpul di pasar atau di suatu ajang atau di suatu acara misalnya, maka Nabi Nuh alaihissalam datang dengan dakwahnya secara terang-terangan ya. Kemudian juga secara sembunyi-sembunyi, firman Allah Subhanahu wa taala, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku mendakwahi mereka secara terbuka dan juga secara diam-diam. Disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, maka secara diam-diam dakwah beliau, terkadang beliau mendatangi rumah mereka satu persatu. Kemudian yang keenam,
Metode dakwah Nabi Nuh adalah senantiasa mengingatkan mereka akan kebesaran Allah, akan keagungan Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di surah Nuh ayat 13 sampai 20. Bagaimana di situ Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan kepada mereka tentang keagungan Allah berupa penciptaan langit, penciptaan bumi, diciptakannya manusia dari tanah, kemudian akan dikembalikan lagi ke dalam tanah, kemudian akan dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Kemudian Allah jadikan bumi ini hamparan yang luas yang layak untuk dihuni manusia. Nabi jelaskan semuanya tentang karunia Allah, tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah agar mereka sadar dan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah berbagai macam metode dakwah yang tanpa kenal tanpa lelah, luar biasa siang dan malam ya, selama 1000 kurang 50 tahun, ternyata ditolak oleh sebagian besar dari kaumnya. Nah, penolakan ini bermacam-macam mereka lakukan sebagai bentuk penolakan mereka dan pertentangan mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Penolakan yang pertama dengan cara mereka menjauhi Nabi Nuh, menutup telinga mereka, bahkan menutup kepala mereka, saking ingin menjauhnya dari Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Nuh ayat 6 dan 7, "Falam yazid du'ai illa firara, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara." Maka tidaklah menambah seruanku kecuali mereka tambah lari. Dan sungguh aku manakala mendakwahi mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka menjadikan jari jemari mereka di telinga mereka, ditutup, disumpal telinga mereka dengan jari-jari mereka. Kemudian bukan cuma itu, dan menutup kepala mereka dengan baju mereka. Ya, sudah kedua telinga ditutup dengan jari, kemudian apa? Ditutup lagi dengan baju. Ini adalah bentuk penolakan, bentuk mereka bagaimana menghindar dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Maka perhatikan para pemirsa sekalian, dakwah yang luar biasa tanpa kenal lelah dan letih siang dan malam selama 950 tahun. Ternyata kaumnya seperti ini menjauhi beliau. Kemudian bentuk penolakan yang kedua, menuduh Nabi Nuh dengan berbagai macam tuduhan. Nabi Nuh dituduh sebagai orang yang sesat. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Para pembesar kaum Nuh mengatakan, sungguh kami memandangmu berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian menuduh Nabi Nuh dengan orang gila. Nah, subhanallah ya, para rasul memang demikian. Sebagaimana Rasulullah juga dituduh sebagai seorang yang gila, syairun majnun, tukang syair yang gila. Rasulullah pernah dituduh sebagai sahirun kadzdzab, tukang sihir yang pendusta. Masya Allah. Nabi Nuh pun juga demikian, dikatakan sebagai orang yang gila. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qamar ayat 9, "Kadzdzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzdzabu 'abdana wa qalu majnunu wasdujir." Sebelum mereka telah mendustakan juga kaum Nuh. Mereka mendustakan hamba kami Nuh sambil mengatakan dia seorang yang gila. Dan dia Nuh juga sudah diancam oleh kaumnya. Kemudian juga mereka menuduh Nabi Nuh dengan orang yang rakus harta dan jabatan. Orang yang rakus harta jabatan. Jadi Nuh itu mendakwahi kita cuma ingin mengambil harta kita agar dia menjadi mulia, agar dia menjadi seorang yang tinggi jabatannya. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun ayat 24, "Ma hadza illa basyarun mithlukum yuridu ay yatafaddala 'alaikum." Tidaklah orang ini kecuali manusia biasa seperti kalian yang menginginkan agar dia yang paling mulia di antara kalian. Maksud perkataan kaum Nabi Nuh bahwa orang ini yaitu Nuh agar menjadi orang yang paling mulia di antara kalian, maksudnya adalah orang yang paling kaya dan paling tinggi kedudukannya. Namun bantahan Nabi Nuh alaihissalam adalah, kalau seandainya aku ingin mencari harta, ingin mengungguli kalian dalam jabatan,
maka aku tidak mungkin mendakwahi orang fakir dan miskin. Buktinya beliau tetap mendakwahi orang lemah, orang fakir dan miskin. Kemudian lagi bentuk penolakan mereka mendebat Nabi Nuh dengan berbagai macam syubhat. Ya, dengan berbagai macam syubhat. Di antaranya adalah mereka mengatakan seandainya agama ini hak, yang kamu dakwahi ini benar, maka tidak mungkin hanya diikuti oleh orang-orang yang lemah, orang-orang yang rendahan saja. Kan yang beriman kepada Nabi Nuh adalah kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap rendahan oleh mereka. Ya. Kemudian di antara bentuk penolakan mereka adalah memberikan persyaratan-persyaratan yang aneh kalau mereka ingin beriman. Jadi mereka mengatakan, kalau kamu ingin kami beriman, datangkan malaikat. Kalau kamu ingin kami beriman, jadilah kamu orang kaya. Kalau kamu ingin kami beriman, usir orang-orang yang beriman kepadamu dari golongan lemah, golongan yang rendahan, kata mereka. Tentu Nabi Nuh alaihissalam tidak mau menunaikan persyaratan mereka. Kenapa? Karena persyaratan mereka itu, mereka persyaratkan bukan dalam rangka untuk mencari kebenaran, bukan. Namun dalam rangka untuk menentang sebagai bentuk pembangkangan mereka kepada Nabi Nuh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang kafir di setiap nabi, ya, itu ada pertentangan yang aneh, ada persyaratan yang aneh yang mereka persyaratkan. Contoh seperti Nabi Shalih alaihissalam. Mereka mengatakan, kalau kamu ingin kami beriman, silahkan keluarkan onta dari batu besar itu. Ini secara kemampuan manusia maka tidak mungkin. Namun Allah kabulkan. Apakah mereka beriman? Maka jawabannya tidak. Maka jawabannya tidak. Kemudian di antara metode yang berikutnya adalah, di antara bentuk penolakan kepada Nabi Nuh adalah mengadakan makar, mengadakan tipu muslihat. Nah, makar di sini maksudnya adalah menghalang-halangi dakwah Nabi Nuh, menghalang-halangi dakwah Nabi Nuh. Di antara makar tersebut adalah mereka saling mengingatkan sesama mereka agar senantiasa menyembah patung. Mereka saling menyabari, saling memberikan motivasi istiqomah dalam kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menghikayakan perkataan mereka, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'aw wa la yaghuth wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka mengatakan, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kalian, yaitu patung-patung tadi. Jangan juga sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Ini adalah 5 orang soleh yang disembah tatkala mereka meninggal dunia. Kemudian di antara bentuk penolakan mereka adalah setelah mereka gagal, ya, menghalangi dakwah Nabi Nuh, maka mereka mengancam gangguan fisik kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengatakan, qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Mereka mengatakan, wahai Nuh, kalau engkau tidak berhenti dari dakwah kamu, dari dakwah ini, niscaya kami akan benar-benar merajammu, kata mereka. Kalau kamu kada ampih berdakwah, kami rajam, kami lempar dengan batu sampai kamu mati. Ini adalah gangguan fisik dari mereka. Mengancam pembunuhan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Namun Nabi Nuh alaihissalam dengan imannya yang tinggi, tawakalnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh tidak sedikit pun nyali beliau ciut, maka beliau tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mereka putus asa, ya, mereka bosan mendengar perkataan Nabi Nuh alaihissalam, akhirnya kaum Nuh menantang Nabi Nuh agar menurunkan azab, agar Allah menurunkan azab kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Hud ayat 32, menghikayatkan perkataan kaum Nabi Nuh, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka mengatakan, wahai Nuh, sungguh engkau telah lama berdebat panjang dengan kami. Jika engkau benar-benar utusan Allah, utusan Rabbmu,
maka datangkanlah azab yang selalu engkau ancamkan kepada kami. Nah, ini sudah akhirnya mereka sudah bosan, mereka sudah lelah, letih mendengar dakwah Nabi Nuh. Akhirnya apa? Mereka meminta agar didatangkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh menjawab, qala innama ya'tikum bihillah in syaa wa ma antum bimu'jizin wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ay yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nuh menjawab, hanya Allah lah yang mampu mendatangkan azab tersebut kepada kalian jika Dia menghendakinya. Dan jika azab itu telah datang, kalian tidak akan mampu lari darinya. Ketika Allah menurunkan azab kepada kalian, pasti kalian tidak akan mampu lari dari azab tersebut. Nasihatku tidak akan bermanfaat bagi kalian. Sekalipun aku ingin memberi nasihat kepada kalian, sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian. Dia adalah Tuhan kalian, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Maka siksa yang menimpa kepada kaum Nabi Nuh bukanlah diawali oleh keputusasaan Nabi Nuh alaihissalam, bukan. Tetapi diawali pertentangan mereka kepada Nuh. Mereka menentang kepada Nabi Nuh agar didatangkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini sebagai pengetahuan yang pasti, tentunya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Nuh bahwa kaumnya yang tidak beriman akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Nabi Nuh mendakwahkan mereka dengan waktu yang sangat lama, 950 tahun. Dan Allah mengkabarkan kepada Nabi Nuh, kaumnya tersebut tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa tidak sepantasnya bagi para ustadz atau para dai untuk berputus asa dari dakwah, dengan melihat bagaimana kesabaran Nabi Nuh alaihissalam, perjuangan Nabi Nuh alaihissalam yang luar biasa mendakwahi kaumnya. Maka bagaimanapun perjalanan dakwah bagi seorang dai, maka tidak akan sebanding dengan lamanya dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Maka kita senantiasa bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantapkan hati para dai, para ustadz agar senantiasa mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, diberikan panjang umur, kesehatan, agar mereka benar-benar bisa mengemban amanah dari para rasul. Bukankah para ulama adalah pewaris para nabi? Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian setelah kaumnya ini menentang Nabi Nuh karena kebosanan, keletihan mereka mendengar dakwah Nabi Nuh, Nabi Nuh pun mengadukan sikap kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh mengatakan, "Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasara." Wahai Rabbku, sungguh mereka durhaka kepadaku dan mereka mengikuti apa yang merugikan harta dan keturunan mereka. Kenapa? Karena mereka minta didatangkan azab. Ketika itu datang, maka semuanya akan merugi. Harta mereka tidak akan bermanfaat, keturunan mereka tidak akan bermanfaat, bahkan mereka sendiri akan binasa. Nabi Nuh juga mengatakan, wa qad adallu katsiran wa la tazididz zalimina illa dhalala. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang, maka janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Nah, setelah kaum Nabi Nuh menentang agar didatangkan azab, dan Nabi Nuh pun juga mengadukan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Nuh akhirnya mendoakan keburukan bagi kaumnya. Nabi Nuh mendoakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Nuh ayat 26, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.
Nah, timbul pertanyaan, ya, kenapa Nabi Nuh mendoakan demikian? Mendoakan keburukan kepada kaumnya, agar kaumnya tadi yang tidak beriman semua dibinasakan, tidak ditinggalkan satu pun di atas permukaan bumi ini. Kenapa Nabi Nuh berdoa demikian? Apakah itu menunjukkan beliau habis kesabarannya? Apakah itu menunjukkan beliau putus asa? Maka sekali-kali tidak seperti itu. Nabi Nuh berdoa dengan doa demikian karena Allah telah mengkabarkan kepada Nabi Nuh bahwa sisa kaumnya atau kaumnya yang kafir memang tidak akan beriman. Nah, jadi ketika Allah mengkabarkan kepada Nabi Nuh bahwa kaumnya yang tidak beriman tadi itu selamanya tidak akan pernah beriman. Ketika Nabi Nuh mengetahui hal tersebut bahwa mereka tidak akan pernah beriman, maka kata Nabi Nuh lebih baik mereka dibinasakan. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka tetap ada di permukaan bumi ini, maka mereka bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dikhawatirkan yang demikian ketika mereka tetap ada tidak dibinasakan, maka mereka mengajak orang-orang yang beriman agar kembali kepada kekafiran. Akhirnya apa? Nabi Nuh berdoa agar dibinasakan seluruhnya karena Nabi Nuh tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka tidak akan pernah beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa uhiya ila Nuh annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun." Surah Hud ayat 36. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman, yang sudah beriman. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada Nabi Nuh bahwa kaumnya tadi tidak akan pernah beriman selama-lamanya. Maka timbullah doa tadi, lebih baik mereka dibinasakan saja. Ketika mereka tidak dibinasakan dan tetap ada, mereka bisa jadi banyak membuat orang kafir. Banyak membuat orang yang asalnya beriman menjadi kembali kepada kekafiran. Nah, ini setelah berdakwah ya selama 950 tahun, Allah mengkabarkan kepada Nabi Nuh bahwa tidak ada lagi yang beriman kepada Nabi Nuh. Maka yang sudah beriman itulah sudah tidak akan bertambah lagi setelah Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Dan yang beriman ya disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, yang beriman cuma hanya sekitar 80-an saja. Sekitar 80-an orang saja. Nah, jadi maka pian bagi 950 bagi 80 orang. Maka setiap berapa tahun yang beriman cuma satu orang ya. Setiap 5 tahun misalnya beriman satu orang sampai 80, subhanallah ya. Jadi yang beriman dengan jangka dakwah yang sangat lama 1000 kurang 50 tahun, yang beriman cuma sedikit 80 tahun. Sisanya tidak beriman selama-lamanya. Maka Nabi Nuh pun menjelaskan alasan permintaan tersebut. Kata Nabi, kenapa Nabi Nuh memohon kepada Allah agar dibinasakan? Kata Nabi Nuh alaihissalam, alasannya adalah innaka intazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kaffara. Sungguh jika engkau biarkan mereka tinggal tetap hidup tidak dibinasakan, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Ini kekhawatiran beliau. Kalau engkau tidak binasakan mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka akan melahirkan anak-anak yang buruk, yang jahat, dan tidak bersyukur. Ini alasan beliau kenapa meminta doa kepada Allah agar mereka dibinasakan. Ketika engkau biarkan mereka hidup, maka mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Kemudian, secara umum ya, ada 5 alasan mengapa Nabi Nuh alaihissalam mendoakan kebinasaan kepada kaumnya. Dan ingat tadi, doa Nabi Nuh agar kaumnya binasa bukan bentuk keputusasaan beliau, bukan bentuk
habisnya kesabaran beliau, bukan. Maka setidaknya ada 5 alasan mengapa Nabi Nuh alaihissalam mendoakan kebinasaan kepada kaumnya. Yang pertama adalah karena Nabi Nuh alaihissalam mendapati kaumnya kafir sampai keturunan-keturunannya. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kaumnya itu tetap kafir sampai kepada keturunan-keturunannya. Kemudian alasan yang kedua adalah kabar pasti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak akan ada lagi kaumnya yang beriman setelah dakwah yang sangat lama 950 tahun. Karena tidak ada lagi yang beriman, lebih baik mereka dibinasakan. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa Nabi Nuh mendoakan kebinasaan kepada kaumnya, Nabi Nuh tidak ingin mereka semakin sesat dan menyebarkan kesesatan kepada orang lain. Ketika mereka punya keturunan, otomatis keturunannya pun juga akan menjadi sesat dan menyebar nantinya ketika mereka beranak pinak. Kemudian alasan yang keempat, Nabi Nuh alaihissalam khawatir pengikutnya yang telah beriman bisa kembali terpengaruh kepada kaumnya yang kafir, sehingga mereka berpaling dari Nabi Nuh dan mereka kembali kepada kekafiran. Nabi Nuh khawatir kalau seandainya orang kafir ini tetap ada, maka pengikut beliau bisa terpengaruh dan kembali kepada kekafiran. Kemudian alasan yang kelima, Nabi Nuh alaihissalam sudah tidak tahan dan tidak rela menyaksikan dan mendengarkan berbagai hinaan kaumnya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan mereka yang senantiasa melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tahannya bukan kepada cacian kepada beliau, tidak. Tidak tahannya adalah tatkala kaumnya menghinakan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melakukan kesyirikan. Maka akhirnya beliau apa? Berdoa kepada Allah agar Allah membinasakan mereka. Maka setelah Nabi Nuh memohon kepada Allah agar mereka dibinasakan dengan 5 alasan tadi, dan bukan karena habis kesabaran beliau, ya, dan bukan karena putus asa beliau, bukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh agar membikin kapal. Agar apa? Membikin kapal, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun." Surah Hud ayat 37. Dan bikinlah bahtera tersebut dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Nuh bagaimana cara membuat kapal. Dan bikinlah kapal tersebut dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim tersebut. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagai bentuk Allah mengkabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam agar umatnya yang kafir dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah menyuruh Nabi Nuh agar membuat kapal. Nah, ayat ini juga sebagai bentuk perintah kepada Nabi Nuh untuk berhenti mendakwahi kaumnya. Kenapa? Karena kaumnya yang masih kafir di saat itu tidak akan pernah beriman selamanya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian lagi kita tadi sudah menyebutkan bahwa ada yang menyebutkan jumlah yang beriman cuma 80. Ada juga yang mengatakan di antara para ulama jumlah pengikut Nabi Nuh yang beriman ada yang mengatakan 7 dan ada juga yang mengatakan 8 orang. Kemudian Nabi Nuh pun akhirnya berhenti mendakwahi kaumnya dan memulai membangun kapal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bersama pengikutnya. Jadi beliau membangun kapal tersebut bersama para pengikut Nabi Nuh yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika Nabi Nuh dan para pengikutnya membuat kapal, ternyata dilihat oleh kaumnya yang kafir ini. Akhirnya apa? Nabi Nuh menjadi bulan-bulanan, menjadi bahan olokan, bahan hinaan. Ya.
Padahal ketika itu lagi gersang, lagi kemarau. Kenapa membuat kapal di saat kemarau seperti ini? Menjadi bahan olokan, bahan hinaan dan bahan cacian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumih sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun fasawfa ta'lamuna may ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, surah Hud ayat 38 dan 39. Dan mulailah dia Nuh membikin kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya, pemuka kaumnya berjalan melewatinya, mereka menghina-hinanya, mereka mengolok-olok Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengatakan, jika engkau mengejek kami sekarang, nanti kami akan mengejek engkau. Sebagaimana engkau mengejek kami. Kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpakan azab yang menghinakan dan kekal. Silahkan kalian sekarang ejek kami, hina kami. Nanti siapa yang bakalan kami hinakan ketika azab Allah datang, ya, siksaan Allah datang kepada kalian. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, di antaranya adalah tafsir Al-Qurtubi, bahwa proses membikin kapal Nabi Nuh itu memakan waktu selama 200 tahun. Berarti panjang sekali umur beliau. Dakwahnya saja 950 tahun. Setelah beliau berhenti berdakwah dan membikin kapal, ada yang mengatakan proses pembikinan kapal beliau memakan waktu selama 200 tahun. 100 tahun untuk menanam pohon, kemudian ditebang. Dan 100 tahun berikutnya untuk pembuatannya. Jadi ada prosesnya, ya. Nah, dan selama itu pula, selama membikin kapal selama 200 tahun tadi, Nabi Nuh dan para pengikutnya senantiasa menjadi bulan-bulanan. Senantiasa menjadi apa? Bahan ejekan, bahan hinaan. Ada yang mengatakan Nuh sudah berhenti menjadi dai, dia menjadi tukang kayu, ya, dan seterusnya. Ini adalah bentuk hinaan yang luar biasa kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fada'a rabbahu anni maglubun fantasir. Maka dia Nuh mengadu kepada Rabb-nya, sungguh aku tidak sanggup lagi mendakwahi mereka, maka menangkanlah aku, kata Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah pun memberikan keputusannya kepada Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya. Lalu Allah mengatakan, fafatahna abwabas sama bima'im munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma' ala amrin qad qudir. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurahkan, dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air, maka bertemulah air-air tersebut untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Maka ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menurunkan hujan yang lebat saja yang membanjiri bumi pada saat itu. Namun Allah Subhanahu wa taala membuka mata air di seluruh permukaan bumi. Ya, bayangkan hujan turun dari atas, kemudian dari bawah pun juga memuncul mata air yang sangat banyak dan sangat deras. Sampai-sampai saking derasnya, saking banyaknya air yang keluar dari bumi tersebut, tungku yang seharusnya mengeluarkan api malah mengeluarkan air. Subhanallah. Allah mentakdirkan perkara yang demikian. Maka Allah memancarkan air dari seluruh bagian bumi dan juga membuat langit menurunkan hujannya, sehingga dari atas turun hujan, dari bawah muncul banyak air. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah juga mengatakan, hatta idza jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaulu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sehingga apabila perintah kami datang dan tungku-tungku api telah memancarkan air, kami mengatakan, muatkanlah ke dalam bahtera tersebut sepasang jantan dan betina dari setiap jenis binatang, dan juga seluruh keluargamu kecuali
orang yang masih kafir, dan menguatkan juga orang-orang yang beriman. Dan tidaklah beriman bersama dengan Nuh saat itu kecuali sedikit saja. Ini adalah bentuk penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dakwah yang sangat lama, sangat panjang dengan penuh perjuangan dan kesabaran siang dan malam, yang beriman kepada Nabi Nuh cuma sedikit. Maka ini menunjukkan para pemirsa sekalian bahwa tolak ukur kebenaran bukanlah dengan jumlah. Jumlah yang beriman kepada Nabi Nuh lebih sedikit dibandingkan dengan yang kafir. Yang kafir lebih banyak. Maka ini dalil bahwa tolak ukur kebenaran bukanlah dilihat dengan jumlah yang banyak. Apa tolak ukur kebenaran? Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekalipun yang beriman cuma sedikit. Nah, setelah Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membawa pengikutnya ke dalam kapal, maka Nabi Nuh pun berpesan kepada pengikutnya yang beriman. Perhatikan. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nuh mengatakan kepada para pengikutnya yang beriman, naiklah kapal ini dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Jadi beliau senantiasa mengingatkan pengikutnya agar bertawakal kepada Allah dan agar senantiasa mengucapkan nama Allah dalam aktivitasnya, termasuk ketika mereka naik ke kapal, agar mereka selamat dari banjir yang sangat besar. Sungguh Rabbku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka perhatikan dalam ayat ini Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya yang beriman agar Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kepada para pengikutnya yang beriman akan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika itu momennya adalah turunnya azab Allah yang dahsyat. Nah, kenapa demikian? Kalau kalian perhatikan tadi di surah Hud ayat 41 Nabi Nuh mengatakan wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Naiklah kapal ini dengan menyebut nama Allah di waktu berlayarnya dan di waktu berlabuhnya. Sungguh Rabbku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Maha Pengampun dan Maha Penyayang Nabi Nuh menekankan dan menjelaskan kepada kaumnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Padahal momennya ketika itu turun azab. Seharusnya kan Allah siksaannya sangat pedih. Azabnya sangat pedih, sangat dahsyat. Namun Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Padahal kan ketika itu lagi Allah menurunkan azab. Kenapa demikian? Di antara hikmahnya adalah agar kaumnya yang beriman pada saat tersebut terhindar dari sikap ujub dan selalu menyadari bahwa keselamatan dan keimanan mereka adalah murni sebagai wujud ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Agar yang beriman ini tidak ujub ya dan selamat ya. Dan mereka menyadari ya keselamatan mereka dan keimanan mereka kepada Nabi Nuh, kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai wujud ampunan Allah dan rahmat Allah kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Dan bahtera tersebut berlayar membawa mereka dengan gelombang seperti gunung, subhanallah. Ini menunjukkan airnya sangat tinggi seperti gunung. Airnya sangat tinggi yang bahkan gelombangnya seperti gunung. Nah, ini subhanallah sangat luar biasa. Dan Nuh memanggil anaknya, anak beliau ketika sudah sangat tinggi air, kemudian gelombang pun sangat tinggi seperti gunung. Sedangkan anak tersebut berada di tempat yang jauh terpencil. Apa perkataan Nabi Nuh? Ya bunayya, wahai anakku. Pian perhatikan subhanallah, kalau pian buka
kalau pian menyaksikan kajian ini dan pian sambil membuka surah yang bercerita tentang Nabi Nuh, ini di surah Hud ayat 42. Nabi Nuh memanggil anaknya yang kafir, ya bunayya. Bunayya itu adalah ungkapan yang paling halus, paling sopan ketika memanggil anak. Bukan ya beni, bukan. Tapi ya bunayya. Beliau memanggil halus, sangat sopan kepada anaknya yang kafir. Wahai anakku. Wahai anandaku. Padahal anaknya kan kafir, membangkang, menentang Nabi Nuh selama berapa? 950 tahun. Namun beliau sebagai seorang bapak yang baik, tetap mendakwahi anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Tetap berusaha dia agar anaknya selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah engkau tetap bersama orang-orang yang kafir. Perhatikan juga, Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya dengan sopannya, wahai anakku, naiklah ke kapal. Dan janganlah engkau tetap bersama orang-orang kafir. Padahal kan anak Nabi Nuh kafir. Namun Nabi Nuh mengatakan dengan sopannya, dengan lembutnya, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Seakan-akan Nabi Nuh tidak mengatakan anaknya kafir. Kenapa? Karena berusaha menyelamatkan anak beliau. Janganlah engkau tetap bersama orang-orang kafir, padahal kan anaknya kafir. Seharusnya kan Nabi Nuh bisa saja mengatakan, kamu kafir, kamu menentangku, ayo naik, dan seterusnya. Tetapi beliau mengatakan, wala takum ma'al kafirin, dan janganlah engkau tetap bersama orang-orang kafir. Dan ayat ini ya memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa dari beberapa sisi. Yang pertama adalah gelombang air bah atau banjir tersebut yang ketika itu tingginya sangat tinggi bagaikan gunung. Ini menunjukkan apa? Kadar air yang luar biasa banyak dan kekuatan angin saat itu sehingga menaikkan air sampai bergelombang setinggi gunung. Ya. Kan tadi dari langit Allah menurunkan hujan yang lebat, kemudian dari bumi pun Allah memunculkan banyaknya mata air, sehingga apa? Sangat tinggi, bahkan gelombangnya seperti gunung. Kemudian sisi lain adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kapal Nabi Nuh yang sederhana yang dibikin oleh Nabi Nuh dan para pengikutnya ternyata mampu menembus terjangan ombak yang begitu besar dan gelombang yang sedemikian dahsyat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di zaman sekarang sangat canggih kapal. Itu pun masih banyak yang karam ya. Kapal Titanic ya, pian tahulah, itu memang ada faktanya. Yang mana pembikinnya itu sudah sombong. Sampai Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan. Ternyata berbenturan dengan gunung es, akhirnya apa? Tenggelam. Padahal sudah dimodif sedemikian rupa, sangat canggih dan macam-macam. Ya. Maka itu saja bisa karam. Maka seharusnya kapal Nabi Nuh yang sederhana pun juga bisa karam karena gelombang yang sangat tinggi. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaga kapal Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang bahtera Nabi Nuh, wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Dan kami angkut Nuh ke atas kapal tersebut yang terbuat dari papan dan paku. Maka secara logis ini menunjukkan bahwa kapal Nabi Nuh adalah dibikin secara sederhana. Hanya terbuat dari papan kemudian dikasih paku. Nah, tidak seperti zaman sekarang ya subhanallah dengan mesin macam-macam ya. Ada alat pendeteksi macam-macam, gelombang dan ini dan itu ya. Ini menunjukkan bahwa kapal beliau dibikin sederhana sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dari terjangan ombak yang begitu besar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan yang menghikayatkan perkataan Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh sudah berada di atas kapal. Wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nuh mengatakan, naiklah kapal ini dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sungguh Rabbku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian ketika Nabi Nuh alaihissalam ya
berada di atas kapal dan juga para pengikutnya, dan ketika itu ombak sudah sangat tinggi, maka pandangan Nabi Nuh alaihissalam melihat kepada putranya yang kafir yang bernama Kan'an atau Yam. Kan anak Nabi Nuh ada 4. Ada Ham, ada Sam, ada Yafith. Yang terakhir ini ada yang mengatakan Yam, ada yang mengatakan Kan'an, dan ini dia yang kafir. Dan pandangan Nabi Nuh ketika sudah berada di atas kapal itu sempat melihat kepada anaknya yang bernama Kan'an yang saat itu tetap tidak beriman dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika itu anak tersebut ya sedang berpegangan pada suatu tempat yang terpisah dari kaumnya yang kafir yang lainnya. Maka melihat pemandangan tersebut, anaknya lagi berpegangan dengan sesuatu dan dia jauh dari orang-orang kafir yang lainnya, maka Nabi Nuh ya sebagai seorang yang bapak yang memiliki naluri kebapaan, maka Nabi Nuh menyuruh kepada putranya agar ikut menaiki kapal tersebut. Walaupun anaknya tersebut selama 950 tahun membangkang dan tidak beriman kepada Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh memiliki naluri kebapaan yang luar biasa. Agar anaknya selamat, tetap mengajak anaknya agar masuk ke dalam kapal. Padahal anaknya luar biasa membangkang. 1000 kurang 50 tahun dia tidak beriman, membangkang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Namun ketika anaknya mendapatkan kesulitan, ketika anaknya dilihat hampir tenggelam, maka naluri beliau sebagai seorang bapak menginginkan anaknya selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala tersebut dan menaiki kapal Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam sama sekali tidak menyinggung urusan keimanan saat itu. Yang beliau fikirkan adalah bagaimana anaknya juga selamat dan bisa menaiki kapal. Nabi Nuh tidak mengatakan wahai anak durhaka, wahai anak yang kafir, tidak ya. Tidak seperti itu. Perhatikan ucapan Nabi Nuh alaihissalam ketika mengajak putranya agar menaiki kapal. Di akhir ayat Nabi Nuh mengatakan wala takum ma'al kafirin. Janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Di sini Nabi Nuh tidak memvonis kafir anaknya ketika itu, padahal kan anaknya kafir. Dalam rangka apa? Dalam rangka beliau memiliki hati yang lembut agar anaknya ini bisa sadar dan bisa menaiki kapal tersebut, agar anaknya bisa selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh memanggil dengan sebutan ya bunayya. Nabi Nuh juga tidak mengatakan wahai anak kafir, tidak, agar anaknya bisa selamat. Maka semua usaha tersebut tidak menjadikan anaknya menjawab seruan atau panggilan dari ayahnya, yang ayahnya ini dengan penuh kasih sayang ya, dengan kelembutan memanggil dia. Anaknya mengatakan sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Kata anaknya, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air ini. Dia menyangka bahwa ketika ada gunung, kemudian gunung tersebut mampu menyelamatkan dia dari banjir. Dia menyangka gunungnya mampu untuk menyelamatkan dia dari banjir. Kemudian apa jawaban dari Nabi Nuh? La asimal yawma min amrillah illa marrahim. Hari ini tidak ada yang bisa melindungi siapapun dari azab Allah Subhanahu wa taala selain Allah yang Maha Penyayang. Ini Nabi Nuh sudah katakan, walaupun engkau pergi ke gunung, ke dataran yang lebih tinggi, tetap tidak ada yang bisa melindungi engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh sudah katakan. Namun seruan terakhir Nabi Nuh ini tetap diindahkan oleh anaknya. Anaknya tetap berpaling dan pergi ke dataran tinggi atau gunung tersebut. Akhirnya apa? Tenggelamlah putra Nabi Nuh dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemandangan seperti ini, anak beliau meninggal tenggelam dalam keadaan kafir, maka ini adalah ujian yang begitu besar yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Nuh
sempat berbincang kepada anaknya ketika itu agar anaknya mau ikut ke dalam kapal, namun ternyata Allah berkehendak lain. Dia merasa gunung yang dia lihat yang tinggi mampu menyelamatkan dia dari banjir. Ternyata akhirnya menenggelamkan dia. Akhirnya apa? Menenggelamkan dia. Dan ini adalah perbincangan terakhir Nabi Nuh kepada anak tersebut yang ternyata tidak membuahkan keimanan dari putranya tersebut. Maka Nabi Nuh sangat sedih ya menyaksikan anaknya, putranya tercinta meninggal dalam keadaan kafir. Kan'an meninggal dalam keadaan kafir tatkala dia tenggelam karena siksaan atau adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhir dari banjir bandang tersebut firman Allah Subhanahu wa taala, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dal lil qaumidz zalimin. Dan dikatakan atau difirmankan, wahai bumi telanlah airmu, wahai langit berhentilah mengucurkan air. Air pun seketika menjadi surut. Takdir yaitu pembinasaan kaum Nuh pun telah terjadi atau terlaksana, dan kapal pun berlabuh di atas bukit Judi, dan difirmankan binasalah orang-orang yang zalim. Inilah kesudahan dari banjir tersebut, bahwa orang-orang yang tidak ikut di bahtera Nabi Nuh yang mereka dalam keadaan kafir, Allah Subhanahu wa taala binasakan seluruhnya. Bahkan juga termasuk di dalamnya adalah anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an, dan juga termasuk di dalamnya adalah istri Nabi Nuh alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala, daraballahu lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abadaini min ibadina shalihaini fakhanatahuma falam yughniya minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Yang keduanya di bawah penguasaan dua hamba kami yang soleh. Lalu kedua istri ini berkhianat kepada suaminya, tidak beriman kepada suaminya. Maka kedua suaminya ini tidak bisa menyelamatkan kedua istrinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang memasukinya. Allahu a'lam bishawab. Maka ini para jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwa nikmat hidayah sangat mahal. Sangat mahal. Nikmat seseorang mampu beriman, nikmat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat mahal. Maka masalah keimanan seorang yang kafir menjadi muslim itu adalah mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun para nabi, para rasul, para dai dan kaum muslimin hanya mendakwahi saja. Hanya mendakwahi saja. Apakah mereka menerima atau tidak, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka selevel nabi pun ketika Allah tidak mentakdirkan anaknya kah, istrinya kah, ayahnya kah tidak beriman, maka mereka selamanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukanlah aib ketika ada seorang nabi anaknya tidak beriman, itu bukanlah sebagai aib. Begitu pula ketika ada seorang anak dia nabi, ayahnya tidak beriman, maka itu adalah bukanlah suatu aib. Karena permasalahan iman dari kafir menjadi muslim itu adalah mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa menjadikan pamannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pamannya Abu Thalib. Padahal luar biasa pamannya Abu Thalib, melindungi Nabi, menjaga Nabi, menyelamatkan Nabi dan seterusnya. Namun Allah takdirkan dia meninggal dalam keadaan kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, namun hidayah adalah kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Semoga dengan kita membaca kisah-kisah Nabi Nuh ini semakin mempertebal keimanan kita, kesabaran kita, perjuangan kita dalam berdakwah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita
dan memberikan taufik agar senantiasa kita beramal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.